Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 2. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang wawasan. Ada di buku paket halaman 147. Tentang, tahukah kalian apa itu Ka'bah? Nah, kita hari ini akan belajar tentang asal-usul Ka'bah. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala menunduk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam mencari ilmu. Anak solih-solihah, bukalah buku paket PAI halaman 147. Apa ini? Betul, ini adalah Ka'bah pada masa Nabi. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, awalnya Ka'bah adalah bangunan yang berbentuk kotak dan belum ada atapnya. Ini belum ada atapnya ya. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Tingginya hanya 9 hasta. Di salah satu pojok dinding Ka'bah terdapat Hajar Aswad. Apa itu Hajar Aswad? Nah, ini adalah contohnya. Hajar Aswad adalah batu hitam. Nah, Hajar Aswad dari tahun ke tahun seperti ini bentuknya. Mulai dari tahun 1977 seperti ini. Kemudian tahun 2006 seperti ini. Dan tahun 2011 sampai sekarang bentuk Hajar Aswad adalah seperti ini. Ini adalah gambar Ka'bah pada saat ini. Pada masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, Ka'bah tetap dijadikan sebagai kiblat bagi umat Islam. Nah, anak solih dan solihah, Ka'bah itu berada di Mekah. Jadi kalau kita mau berangkat haji, kita perginya ke Mekah. Agar anak-anak lebih jelas, mari kita lihat video berikut ini. Selamat menyaksikan. Saat berkunjung ke Mekah, Nabi Ibrahim mendapati putranya yang sedang duduk di dekat sumber mata air Zam-Zam. Setelah Nabi Ismail melihat kehadiran ayahnya, ia buru-buru berdiri dan menyambutnya dengan hangat. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah memberiku suatu perintah." Nabi Ismail menjawab, "Jika demikian, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, wahai ayahku." Nabi Ibrahim kembali berkata, "Apakah engkau akan membantuku untuk itu?" Nabi Ismail menaati ayahnya. Ia bersama ayahnya mulai memindahkan dan menyusun batu-batu untuk membangun Ka'bah Baitullah. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan bantuan anaknya, yaitu Nabi Ismail, hingga sempurna bangunannya. Lalu datanglah malaikat Jibril membawa sebuah batu hitam dari surga yang disebut dengan Hajar Aswad. Ia memberikan batu tersebut kepada Nabi Ibrahim agar diletakkan di salah satu sudut Ka'bah. Setelah menyelesaikan pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdiri dan berdoa, "Ya Allah, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Ya Allah, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima tobat, lagi Maha Penyayang." Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah
untuk kesejahteraan anak cucu mereka. Selain itu, mereka juga berdoa agar Allah mengutus seorang rasul dari keturunan mereka yang dapat menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Ya Allah, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan kami yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ismail dan ayahnya. Allah mengutus seorang nabi dari keturunan Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW, seorang rasul yang mengajak seluruh manusia untuk menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Beliau juga mengajarkan budi pekerti yang luhur dan mulia, sebagaimana sesuai dengan doa Nabi Ismail dan ayahnya. Namun pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 30 tahun dan belum diangkat menjadi rasul pada saat itu, bangunan Ka'bah sempat diperbaiki akibat banjir bandang yang melanda kota Mekah. Sempat terjadi perselisihan antar kepala suku atau kabilah ketika hendak meletakkan kembali batu Hajar Aswad. Namun berkat penyelesaian oleh Nabi Muhammad, perselisihan itu berhasil diselesaikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah di Mekah. Semoga dengan kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan tidak meninggalkan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sudah jelas ya nak, Ka'bah itu dahulu dibuat atau dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian penerusnya adalah Nabi Muhammad SAW. Di salah satu sudut Ka'bah ada Hajar Aswad, yaitu pemberian dari malaikat Jibril yang dibawa dari surga. Nah, kesimpulan dari bab 10 tentang kisah Nabi Lut alaihissalam dan kisah Nabi Ismail alaihissalam dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama, Nabi Lut alaihissalam berdakwah di negeri Sodom. Yang kedua, kaum dari Nabi Lut alaihissalam membangkang perintah Allah. Jadi kaum Sodom itu banyak yang membangkang perintah Allah. Oleh karena itu, yang ketiga, Allah menghukum kaum Nabi Lut dengan hujan batu. Jadi azabnya dihujani oleh batu. Yang keempat, tentang Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah anak yang hormat dan patuh kepada orang tuanya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Kemudian yang kelima, Nabi Ismail alaihissalam selalu tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan. Yang terakhir, Nabi Ismail alaihissalam selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk belajar bersama Bu Fitri. Semoga pembelajaran kali ini dapat menambah wawasan anak-anak semua. Terima kasih. Bu Fitri akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.